saya akan menjelaskan materi persiapan keputusan. Biasanya persiapan keputusan dilakukan sebelum keputusan itu diambil. Agar keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, kita harus sependapat dapatnya memastikan keputusan yang betul. Pemastian ini menuntut suatu proses di mana semua unsur yang penting dipertimbangkan. Dalam hal ini, kita perlu bersifat terbuka bagi pertimbangan, nasihat, dan bahkan bantahan orang lain, dan bersedia untuk mengubah pendapat yang semula apabila ternyata tidak memadai. Berarti kita jangan bersifat egois. Kita pertimbangkan akibat-akibat dari keputusan yang mau kita ambil. Jangan sampai ada akibat yang tidak kita perhitungkan. Makanya fungsi persiapan keputusan itu untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Di sini terdapat beberapa ahli. Menurut F. Buckley, ciri-ciri keputusan hati nurani yakni yang pertama adalah kebenaran. Suatu keputusan hati nurani adalah benar jika berhubungan dengan norma moral objektif. Yang kedua ada kepastian. Hati nurani yang pasti menunjukkan pada suatu kepastian akan keputusan mengenai suatu nilai atau suatu objek. Terus yang kedua, menurut Bondavid, ia mengajukan beberapa langkah peninjauan yang perlu dilaksanakan, yaitu yang pertama, perlu diperiksa dengan seksama segala sesuatu yang berhubungan dengan fakta dan keadaan dengan cara apa masalah pokok yang sedang dihadapi, siapa yang sedang menghadapi masalah itu, kapan masalah itu terjadi, di mana masalah itu terjadi, mengapa masalah itu terjadi, bagaimana seharusnya masalah itu dihadapi dan dipecahkan. Yang kedua yaitu dipelajari kemungkinan dan akibat-akibat dari suatu keputusan. Jalan keluar terbaik diperlukan untuk menanggapi suatu permasalahan. Kita dapat berunding dengan sadar bijaksana tentang kewajiban moral. Yang ketiga, sebagai orang Kristen, kitab suci dan ajaran gereja bisa menjadi bahan panduan dalam pengambilan keputusan. Nasihat pembimbingan rohani dan pendapatan para teolog bisa diminta. Yang keempat, setelah pengumpulan data, sekarang saya akan berusaha dengan jeli melihat apa yang seharusnya saya lakukan, yakni kewajiban saya dalam keadaan konkret itu. Yang kelima yaitu kejelian melihat memegang peranan kunci dalam suatu proses keputusan moral. Kewajiban ini memungkinkan seseorang untuk membedakan informasi penting dan tidak penting. Mungkin sekian. Pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah pemikiran dalam pemulihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan individu atau kelompok untuk mendapatkan hasil atau solusi tentang prediksi ke depan. Terdapat ciri-ciri pengambilan keputusan yaitu terdiri atas yang pertama, proses keputusan. Keputusan adalah suatu proses yang terus-menerus, dikarenakan jika tidak ada proses yang berkesinambungan, berarti tidak ada hubungan dengan keputusan tersebut. Yang kedua, konsep ikatan. Suatu keputusan menyangkut sejumlah besar orang-orang, maka hal yang paling penting adalah kemampuan untuk menghadapi reaksi dan menyesuaikan perbedaan-perbedaan dengan kedua belah pihak. Selanjutnya, penilaian. Faktor penilaian dalam pengambilan keputusan dibedakan menjadi dua hal, yaitu yang pertama, pimpinan pengambilan keputusan menghadapi suatu pertanyaan, pilihan antara dua atau lebih alternatif.
Selanjutnya, masalah daripada hasil keputusan itu sendiri yang telah diambil. Berikutnya, fungsi pengambilan keputusan. Terdapat beberapa fungsi dalam pengambilan keputusan sebagai berikut, yaitu yang pertama, awal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah, baik secara individual maupun secara kelompok. Yang kedua, sesuatu yang bersifat futuristik, yang artinya yaitu bersangkutan dengan hari ke depan, masa yang akan datang, di mana efek atau pengaruhnya berlangsung cukup lama. Selanjutnya, tujuan pengambilan keputusan. Adapun tujuan pengambilan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, tujuan yang bersifat tunggal, yang dimana terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut pada satu masalah atau tidak ada kaitan dengan masalah lain. Yang kedua, tujuan yang bersifat ganda, yang dimana terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkutkan lebih dari satu masalah. Artinya keputusan yang diambil memecahkan dua masalah atau lebih. Kebenaran moral. Kebenaran moral ialah tekad untuk tetap mempertahankan sikap yang telah diyakini sebagai kewajiban dan tanggung jawab. Juga apabila tidak disetujui atau bahkan secara aktif dilawan oleh lingkungan, kebenaran moral menjadi bahasan etika yang menunjukkan hubungan antara yang kita nyatakan dengan apa yang kita rasakan. Kebenaran logis menjadi bahasa epistemologi, logika, dan psikologi. Ia merupakan hubungan antara pernyataan dengan realitas objektif. Kebenaran ilmiah muncul dari hasil penelitian ilmiah. Artinya, suatu kebenaran tidak mungkin muncul tanpa adanya tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh pengetahuan ilmiah. Secara metafisik, kebenaran ilmu bertumpu pada objek ilmu melalui penelitian dengan dukungan metode serta sarana penelitian. Maka diperoleh suatu pengetahuan, semua objek ilmu benar dalam dirinya sendiri, karena tidak ada kontradiksi di dalamnya. Kebenaran dan kesalahan timbul tergantung pada kemampuan meteorikan fakta. Teori kebenaran korespondensi atau teori persesuaian. Menurut teori ini, kebenaran adalah kesetiaan kepada realita objektif. Fidelity to objective reality. Kebenaran adalah persesuaian antara pernyataan tentang fakta dan fakta itu sendiri, atau antara pertimbangan, judgment, dan situasi yang pertimbangan itu berusaha untuk melukiskan, karena kebenaran mempunyai hubungan erat dengan pernyataan atau pemberitaan yang kita lakukan tentang sesuatu. Jadi secara sederhana dapat simpulkan bahwa berdasarkan teori korespondensi, suatu pernyataan adalah benar jika materi pengetahuan yang dikandung pernyataan itu berkorespondensi atau berhubungan dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Ada 5 unsur yang perlu, yaitu statement pernyataan, persesuaian, agreement, situasi, situation, kenyataan, realitas, serta putusan atau judgment. Contoh dari nilai kebenaran kenyataan adalah bumi bentuknya bulat, garam rasanya asin, demat gravitasinya rendah, dan lain-lain. Adapun contoh dari nilai moral kebaikan ialah norma dalam masyarakat, larangan, aturan, serta adat istiadat yang berlaku. Contoh dari nilai keindahan ialah tarian, lukisan, patung, dan lain-lain. Keadaan hati nurani. Bimbang. Hati nurani dikatakan bimbang atau ragu apabila berada dalam ketidakpastian mengambil keputusan atau tindakan. Hati nurani menunda keputusannya karena tidak tahu apa yang harus diputuskan, atau biasanya seseorang akan bimbang jika dia harus memilih satu dari sekian banyak kemungkinan. Kebimbangan ini bisa saja menyangkut prinsip moral atas suatu kenyataan. Ada 2 jenis kebimbangan. A. Kebimbangan hukum. Kebimbangan
akan keberadaan hukum dan prinsip moral, keabsahan dan makna dari norma khusus di hadapan keadaan nyata. Untuk mengatasinya diterapkan sistem moral probabilisme yang dikemukakan oleh Bartholomeus Medina tahun 1577. Dalam kebimbangan ini, seseorang boleh mengikuti atau bertindak menurut pendapat yang mendukung kebebasan sejauh pendapat itu memang benar, sekaligus ada pendapat yang berlawanan yang memungkinkan penafsiran yang lebih luas. B. Kebimbangan fakta, kebimbangan akan keberadaan suatu kenyataan. Kebimbangan fakta sejarawi, contoh, apakah pengguguran dalam kasus pengobatan dianggap sah? Kebimbangan ini berhadapan dengan prinsip, contohnya, apakah pertumbuhan dalam rahim seorang ibu adalah tumor atau bayi? Jadi, berhadapan dengan kebimbangan fakta, maka pertama-tama kita harus keluar dari sejumlah praduga dalam benak kita. Hal itu diusahakan sedemikian rupa sehingga ditemukan kepastian dan kejelasan mengenai fakta tertentu. 2. Kacau. Hati nurani yang kacau dapat digolongkan sebagai jenis hati nurani yang keliru atau salah sewaktu berhadapan dengan dua ketentuan atau peraturan. Takut kalau akan berdosa jika memilih salah satu. Dalam keadaan itu, seseorang tak mungkin lari dari dosa. Ada kemungkinan bertentangan dengan keadilan dan kebijaksanaan Tuhan jika seseorang berhadapan dengan dua keharusan yang mengikat secara sama, padahal dia hanya dapat memenuhi salah satunya. Contoh, seorang janda telah menerima banyak keuntungan dan sebuah keluarga yang ayahnya melakukan tindakan kriminal. Dalam suatu kasus, dia harus menjadi saksi. Dengan mudah, dia mengalami dirinya berada dalam suatu konflik antara keharusan berterima kasih kepada si pembuat kebaikan dan keharusan untuk memberitahukan kebenaran di pengadilan. Jika suatu keputusan dapat ditunda, maka seseorang harus menundanya agar dapat mempertimbangkannya dengan lebih tenang. Jika keputusan itu tak dapat ditunda, maka orang yang berhati nurani itu akan memilih apakah yang dipikirkannya mengandung dosa yang lebih kecil, dan dengan demikian dia mengungkapkan tingkah lakunya yang benar. Kemudian 3. Skrupulus atau kecemasan batin tak beralasan. Skrupulus adalah ketakutan yang menetap, mengganggu, dan beralasan yang dialami seseorang. Seseorang merasa bahwa tindakannya menjengkelkan Tuhan. Seseorang yang merasa bersalah sebelum melakukan sesuatu. Seseorang yang skrupulus berada dalam rasa takut terhadap dosa berat yang sebenarnya dosa ringan. Akan keraguan dan rasa takut ini pertama-tama bukan bersifat rasional, melainkan justru ditemukan dalam emosi yang mengganggu. Seorang yang skrupulus membutuhkan arahan yang jelas, teguh, dan sekaligus baik. Hampir bisa dipastikan bahwa umumnya orang skrupulus ini menyerahkan pengambilan keputusannya kepada orang lain, sebab mereka tak mampu mengambil keputusan berdasarkan hati nurani yang jelas. Sekian. Keadaan hati nurani. Bimbang. Hati nurani dikatakan bimbang atau ragu apabila berada dalam ketidakpastian mengambil keputusan atau tindakan. Hati nurani menunda keputusannya karena tidak tahu apa yang harus diputuskan, atau biasanya seseorang akan bimbang jika dia harus memilih satu dari sekian banyak kemungkinan. Kebimbangan ini bisa saja menyangkut prinsip moral atas suatu kenyataan. Ada dua jenis kebimbangan. A. Kebimbangan hukum, kebimbangan akan keberadaan hukum dan prinsip moral, keabsahan dan makna dari norma khusus di hadapan keadaan nyata. Untuk mengatasinya diterapkan sistem moral probabilisme yang dikemukakan oleh Bartholomeus Medina tahun 1577. Dalam kebimbangan ini, seseorang boleh mengikuti atau bertindak menurut pendapat
yang mendukung kebebasan sejauh pendapat itu memang benar. Sekaligus ada pendapat yang berlawanan yang memungkinkan penafsiran yang lebih luas. B. Kebimbangan fakta. Kebimbangan akan keberadaan suatu kenyataan. Kebimbangan fakta sejarawi. Contoh, apakah pengguguran dalam kasus pengobatan dianggap sah? Kebimbangan ini berhadapan dengan prinsip. Contohnya, apakah pertumbuhan dalam rahim seorang ibu adalah tumor atau bayi? Jadi, berhadapan dengan kebimbangan fakta, maka pertama-tama kita harus keluar dari sejumlah praduga dalam benak kita. Hal itu diusahakan sedemikian rupa sehingga ditemukan kepastian dan kejelasan mengenai fakta tertentu. 2. Kacau. Hati nurani yang kacau dapat digolongkan sebagai jenis hati nurani yang keliru atau salah sewaktu berhadapan dengan dua ketentuan atau peraturan. Takut kalau akan berdosa jika memilih salah satu. Dalam keadaan itu, seseorang tak mungkin lari dari dosa. Ada kemungkinan bertentangan dengan keadilan dan kebijaksanaan Tuhan jika seseorang berhadapan dengan dua keharusan yang mengikat secara sama padahal dia hanya dapat memenuhi salah satunya. Contoh, seorang janda telah menerima banyak keuntungan dan sebuah keluarga yang ayahnya melakukan tindakan kriminal. Dalam suatu kasus, dia harus menjadi saksi. Dengan mudah, dia mengalami dirinya berada dalam suatu konflik antara keharusan berterima kasih kepada si pembuat kebaikan dan keharusan untuk memberitahukan kebenaran di pengadilan. Jika suatu keputusan dapat ditunda, maka seseorang harus menundanya agar dapat mempertimbangkannya dengan lebih tenang. Jika keputusan itu tak dapat ditunda, maka orang yang berhati nurani itu akan memilih apakah yang dipikirkannya mengandung dosa yang lebih kecil, dan dengan demikian dia mengungkapkan tingkah lakunya yang benar. Kemudian 3. Skrupulus atau kecemasan batin tak beralasan. Skrupulus adalah ketakutan yang menetap, mengganggu, dan beralasan yang dialami seseorang. Seseorang merasa bahwa tindakannya menjengkelkan Tuhan. Seseorang yang merasa bersalah sebelum melakukan sesuatu. Seseorang yang skrupulus berada dalam rasa takut terhadap dosa berat yang sebenarnya dosa ringan. Akan keraguan dan rasa takut ini pertama-tama bukan bersifat rasional, melainkan justru ditemukan dalam emosi yang mengganggu. Seorang yang skrupulus membutuhkan arahan yang jelas, teguh, dan sekaligus baik. Hampir bisa dipastikan bahwa umumnya orang skrupulus ini menyerahkan pengambilan keputusannya kepada orang lain, sebab mereka tak mampu mengambil keputusan berdasarkan hati nurani yang jelas. Sekian. Oke, saya akan melanjutkan presentasi untuk pembinaan hati nurani. Memahami nilai-nilai keteladanan Yesus Kristus sebagai landasan mengembangkan diri sebagai perempuan atau laki-laki yang memiliki rupa-rupa kemampuan dan keterbatasan sehingga dapat berelasi dengan sesama. Pembinaan hati nurani dalam kitab suci dan dokumen gereja. Santo Paulus mengatakan kepada kita bahwa dalam diri kita ada dua hukum, yaitu hukum Allah dan hukum dosa. Hukum Allah menuju kepada kebaikan, sedangkan hukum dosa menuju kepada kejahatan. Dari dalam hati kita mengambil keputusan tentang baik dan buruknya suatu perbuatan. Jika suatu hati kita mengatakan, dengar dan laksanakan, maka jika kita melaksanakannya kita akan bahagia. Dan jika tidak kita laksanakan, maka kita akan kecewa dan menyesal. Kemerosotan peranan hati nurani dalam masyarakat. Fakta matinya hati nurani dalam masyarakat dewasa ini, perkembangan dunia semakin pesat, sekaligus persoalan-persoalan yang ditimbulkannya semakin kompleks. Tata kehidupan seperti ketaatan, sopan santun, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan sebagainya sering menjadi kabur. Terhadap masalah-masalah semacam itu,
hati nurani kita semakin menjadi ragu-ragu dan bimbang. Sementara itu, pengaruh lingkungan, pandangan masyarakat, pendidikan yang salah dalam keluarga, pengaruh emosi seperti rasa takut, malu atau dapat membuat atau menyebabkan hati nurani kita menjadi tumpul, bahkan buta. Sebab-sebab hati nurani kita dapat buta, mati atau tumpul. Orang yang bersangkutan tidak bisa menghiraukan hati nuraninya. Orang yang selalu bersifat ragu-ragu atau bingung, pandangan masyarakat yang keliru misalnya riba dianggap biasa. Pengaruh pendidikan dalam lingkungan keluarga atau lingkungan lain, ataupun pengaruh propaganda, mass media, atau arus massa. Mengapa hati nurani dapat keliru? Pengaruh modernisasi atau globalisasi yang membawa perubahan nilai-nilai dan berbagai pendapat atau pandangan yang kurang dikuasai. Untuk slide terakhir, pembinaan hati nurani. Bagaimana hati nurani dapat dibina? Yang pertama itu mengikuti suara hati dalam segala hal. Seorang yang selalu berbuat sesuai dengan hati nuraninya, hati nurani akan semakin terang dan berwibawa. Seseorang yang selalu mengikuti dorongan suara hati, keyakinannya akan menjadi sehat dan kuat. Dipercaya orang lain karena memiliki hati yang murni dan mesra dengan Allah. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan memandang Allah. Matius bab 5 ayat 8. 2. Mencari keterangan pada sumber yang baik dengan membaca kitab suci, dokumen-dokumen gereja, dan buku-buku lain yang bermutu, dengan bertanya pada orang yang pengetahuan pengalaman dapat dipercaya. Ikut dalam kegiatan rohani, misalnya rekoleksi, retret, dan sebagainya. 3. Koreksi diri atau inspeksi diri. Koreksi atas diri sangat penting untuk dapat selalu mengarahkan hidup kita. Oke. Sekian dan terima kasih.